Pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Pemirsa, usaha minta maaf datang dari Israel setelah satu-satunya gereja Katolik di Gaza jadi korban serangan udara. Dalam peristiwa tersebut 3 orang dilaporkan tewas. Informasi lainnya pemirsa, perjalanan timnas Indonesia belum usai setelah lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini Indonesia siap tempur di grup B bersama Saudi dan Irak. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto tidak menggelar upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di IKN. Hal ini dikarenakan ibu kota Nusantara itu masih dalam proses pembangunan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto tidak melakukan upacara perayaan kemerdekaan HUT ke-80 Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Juri mengatakan IKN masih dalam proses pembangunan, sehingga pemerintah fokus pada penyelesaiannya. Ia menyebut upacara detik-detik proklamasi akan dilakukan di Jakarta, namun di IKN akan tetap ada upacara. Juri mengatakan otoritas IKN yang akan menggelar HUT RI di sana. Hal itu disampaikan di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 17 Juli. Sementara itu, juri mengaku belum tahu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mengikuti upacara di Jakarta atau IKN. Diketahui, Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi melakukan upacara perayaan kemerdekaan HUT ke-79 Indonesia di IKN pada tahun lalu. Ada yang baru bagi pegawai ASN di Jakarta. Setiap Jumat pagi, seluruh pegawai Pemprov diwajibkan berolahraga bersama. Wakil Gubernur Rano Karno menilai kegiatan ini merupakan langkah nyata membangun pola hidup sehat yang dipercaya mampu meningkatkan produktivitas dan kinerja ASN. Pemerintah Provinsi Jakarta mewajibkan ASN Pemprov Jakarta berolahraga setiap Jumat pagi. Kegiatan ini bagian dari kampanye Jakarta Berjaga 2.0 yang mulai digelar pada Jumat 18 Juli.
Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan kampanye ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang sudah dituangkan dalam instruksi Gubernur. Rano berharap olahraga rutin ini tak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar dijalankan secara konsisten. Mantan Gubernur Banten itu menekankan pentingnya menjaga kesehatan di kalangan ASN. Menurut Rano, kesehatan adalah fondasi utama produktivitas. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan data hasil pemeriksaan kesehatan ASN pada 2024 terdapat 62% ASN mengalami obesitas, di mana 15,4% overweight, 27,7% hipertensi, 5,7% diabetes mellitus, 24% kurang bugar, dan 15% memiliki masalah kejiwaan. Viral di media sosial, kucing Presiden Prabowo Subianto, Bobi Kertanegara, terlihat dikawal polisi. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan pengawalan itu bagian dari tugas aparat, yakni melindungi properti Presiden termasuk hewan peliharaannya. Sebuah video menunjukkan hewan kucing peliharaan Presiden Prabowo Subianto, Bobi Kertanegara, dikawal sejumlah polisi. Dalam video yang ramai diperbincangkan itu, sejumlah warganet menilai pengawalan Bobi berlebihan. Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyatakan aparat tidak hanya bertugas menjaga seorang presiden, melainkan juga properti milik Presiden, termasuk kucing peliharaan Presiden Prabowo Subianto, Bobi Kertanegara. Hal ini disampaikan juri merespons video Bobi Kertanegara dikawal polisi yang dianggap berlebihan oleh sejumlah warganet. Juri menjelaskan bahwa seluruh properti dan apapun yang dimiliki Prabowo pasti dijaga negara, termasuk rumah pribadinya. Dia lantas bertanya balik kepada wartawan mengenai siapa pemilik Bobi. Menurut dia, warganet tidak berhak memprotes ketika negara sedang menjaga properti presiden. Dalam video viral tersebut, tampak Bobi dibawa dengan stroller dari sebuah mobil berwarna putih. Bobi pun didorong dengan menggunakan stroller sembari dijaga oleh sejumlah aparat kepolisian.
Menteri Perdagangan 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong menghadapi sidang putusan kasus dugaan korupsi importasi gula hari ini. Putusan itu dibacakan Hakim Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menteri Perdagangan 2015 hingga 2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong bakal menghadapi sidang putusan kasus dugaan korupsi impor gula Jumat, 18 Juli 2025. Putusan akan dibacakan setelah Tom menjalani sidang selama 4 bulan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal itu dikatakan oleh juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra, dalam keterangan tertulisnya Kamis 17 Juli 2025. Andi belum mengungkapkan secara spesifik kapan putusan perkara Tom akan dibacakan. Selama 4 bulan terakhir, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung dan Tom yang didampingi tim kuasa hukumnya telah menghadirkan berbagai dalil masing-masing. Jaksa yakin Tom bersalah melakukan importasi gula dengan membuka keran impor untuk 9 perusahaan swasta. Jaksa juga yakin Tom bersalah karena melibatkan sejumlah koperasi, alih-alih perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN dalam melakukan operasi pasar. Sementara itu, Tom dan pengacaranya menepis tudingan jaksa. Mereka yakin kebijakan itu tidak menyalahi aturan dan dilakukan demi mengendalikan stok bahan pangan gula di tanah air. Tom juga mengaku tidak menemukan pihak mana yang dirugikan akibat kebijakannya. Modus love scamming kembali terungkap. Petugas imigrasi Jakarta Selatan berhasil mencegah seorang wanita berangkat ke Pakistan. Diduga kuat ia menjadi target penipuan cinta berkedok hubungan asmara online. Petugas kantor imigrasi Jakarta Selatan berhasil mencegah seorang perempuan yang ingin menemui pacarnya di Pakistan. Dalam video yang diunggah, pemohon mengaku baru pertama kali membuat paspor dan berencana menemui pacarnya yang ia kenal via Facebook. Perempuan itu mengaku selama ini berkomunikasi dengan pacarnya hanya melalui chat dan video call. Perempuan tersebut juga menyampaikan belum izin kepada orang tuanya karena sang pacar melarangnya. Aksi petugas tersebut yang berhasil mencegah pemohon sontak mendapat pujian dari warganet. Sementara itu, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Keimigrasian Kanwil Jakarta Selatan, Daud Satria Birawa membenarkan kejadian tersebut. Berdasarkan pengakuan pemohon, Daud menduga pemohon terkena love scamming. Pemohon juga mengaku sudah mengirim uang sebesar 5 juta rupiah ke pria tersebut, yang memperkuat dugaan bahwa ia sedang dimanfaatkan secara emosional dan finansial oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Daud mengatakan, pola klasik seperti ini sering ditemukan dalam modus love scamming yang bahkan dapat mengarah pada eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Sehingga permohonan paspor itu ditolak oleh petugas imigrasi karena dinilai berpotensi menyalahgunakan paspor, sekaligus memiliki tujuan keberangkatan yang tidak jelas. Momen langka terjadi saat pemerintah Israel menyampaikan permintaan maaf usai militernya membom satu-satunya gereja Katolik di Gaza, Palestina pada Kamis 17 Juli 2025. Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan permohonan maaf melalui platform X atas serangan yang menyebabkan sedikitnya 3 orang tewas. Pemerintah Israel menyampaikan permintaan maaf usai militer mereka membom satu-satunya gereja Katolik di jalur Gaza, Palestina pada Kamis 17 Juli. Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan pernyataan duka atas serangan yang menewaskan sedikitnya 3 orang tersebut. Dalam keterangannya, Israel mengklaim tidak pernah menargetkan situs keagamaan seperti gereja. Namun, sejak agresi dimulai, militer Israel tercatat telah menghancurkan puluhan masjid dan gereja di wilayah Gaza. Laporan PBB bulan lalu menyebutkan bahwa Israel melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan menyerang warga Palestina yang berlindung di tempat ibadah dan sekolah. Komisi Penyelidikan Internasional PBB menyatakan bahwa lebih dari separuh situs budaya dan keagamaan di Gaza telah hancur. Selain itu, lebih dari 90% bangunan sekolah dan universitas di Gaza juga dilaporkan rusak berat. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Leo XIV menyatakan bela sungkawa atas jatuhnya korban dalam insiden tersebut. Paus juga menyampaikan doa bagi para korban luka dan mendoakan perdamaian di tengah konflik yang masih berlangsung. Pihak militer Israel mengaku sedang melakukan penyelidikan atas peristiwa ini dan menjanjikan hasilnya akan segera dipublikasikan. PT
Patrick Kluivert siapkan jawaban atas tantangan berat di grup B setelah dihantam Jepang di ronde ketiga. Kini Garuda dihadapkan pada Arab Saudi dan Irak di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Evaluasi total jadi langkah awal menuju mimpi Piala Dunia. Timnas Indonesia dipastikan akan tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang mulai digelar pada Oktober 2025 mendatang. Dalam undian resmi yang dilakukan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC pada Kamis 17 Juli 2025 di Kuala Lumpur, skuad Garuda tergabung di grup B bersama dua kekuatan besar Asia yakni Irak dan Arab Saudi. Pelatih kepala timnas Garuda, Patrick Kluivert, menyebut hasil drawing ini menempatkan timnya di grup yang sangat berat. Penilaiannya itu tak lepas dari perbedaan signifikan peringkat FIFA antara Indonesia dan dua lawan beratnya tersebut. Hanya peringkat satu dari masing-masing grup yang akan melaju langsung ke putaran final Piala Dunia 2026, menjadikannya setiap pertandingan sangat krusial. Juru taktik asal Belanda itu pun tak tinggal diam. Ia menyadari perlunya evaluasi besar-besaran untuk meningkatkan performa tim. Terlebih, kekalahan telak 0-6 dari Jepang di laga terakhir ronde ketiga pada 10 Juni lalu masih membekas. Hasil itu menjadi tamparan keras bagi Jaichus dan rekan-rekannya. Pelatih asal Belanda itu juga menegaskan bahwa dirinya berjanji bersama tim pelatih akan memaksimalkan waktu persiapan demi membawa Garuda terbang tinggi dan mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News Com.